bisa berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, tujuan kita Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan kembali. Acara yang ketiga, acara inti diseminasi budaya positif kepada Bapak Titis Nugroho SPDST dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa bertemu di kegiatan diseminasi budaya positif. Berikutnya adalah kita mari bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 02 Pelutan, Bapak Amarin SPD NBD, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri 02 Pelutan. Beribu terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan, memberikan dukungan pada saya untuk melakukan aksi nyata, yaitu diseminasi budaya positif. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Dewan Guru SD Negeri 02 Pelutan di tengah-tengah kesibukan yang dimana masih sibuk belajar mengajar kepada anak-anak, tetapi bisa mengikuti undangan, menghadiri undangan yang saya berikan. Bapak Ibu Guru SD Negeri 02 Pelutan yang saya hormati, tujuan dari budaya positif adalah, yang pertama adalah, salah satunya adalah aksi nyata yang harus dibuat oleh guru penggerak, ya. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah Titis Nugroho SPD SD. Saya bertugas di SD Negeri 02 Pelutan. Kemudian saya adalah angkatan 7 calon guru penggerak dari daerah Pemalang, Jawa Tengah. Alhamdulillah kita hari ini akan melanjutkan tujuan dari budaya positif. Yang berikutnya adalah saya selama hampir 1 bulan ini mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa Bapak Ibu.
ilmu yang manakala tidak saya dapatkan di sekolah. Nah ini budaya positif ini adalah salah satu budaya yang harus kita lakukan sebagai guru. Kemudian nanti ke depan kita akan bersama-sama sharing, kemudian berdiskusi apa itu budaya positif di sekolah. Kemudian pepatah mengatakan ilmu walaupun sedikit harus disampaikan, karena apabila ilmu itu dipendam maka nanti tidak akan bermanfaat bagi orang lain. Dan walaupun nanti sedikit yang nanti akan saya sampaikan, nanti mohon untuk saling mengisi dan saling berpendapat dan berkolaborasi dengan kami. Kemudian apa sih itu budaya positif? Menurut tokoh ini tokohnya siapa ya Bapak Ibu? Iya, Bapak Ki Hajar Dewantoro ini adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, Bapak Ibu, bahwa sebenarnya anak-anak itu sudah punya dasar yang sudah dibawa dari lahir. Jadi dasar yang memang dibawa dari mereka lahir. Jadi apa? Sebetulnya mereka sudah mempunyai tujuan. Dia mempunyai jalan nanti ke depan. Di sini ada kata-kata menuntun, ya, menuntun. Berarti sebagai seorang guru, kita seharusnya atau tugas kita hanya menuntun, ya, membimbing, ya, agar anak-anak yang memang sudah mempunyai tujuan hidupnya, mempunyai cita-cita yang sudah dipupuk dari kecil, kita di sini hanya menuntun. Seumpama saya contohkan adalah ketika anak didik kita nanti menjadi seorang dokter. Nah, apabila kita mendidik anak itu dengan baik, maka kita akan menginginkan bahwa seorang anak ini akan menjadi dokter yang baik, bukan dokter yang sombong dan hanya menghentikan materi. Tapi kita harus juga menitik beratkan pada lakunya, tingkah lakunya kelak. Pada saatnya dia sudah berkecimpung di masyarakat, maka anak-anak kita juga harus kita bekali dengan lakunya dengan baik. Oleh karena itu, maka yang kita harapkan adalah dokter yang mempunyai jiwa sosial, jiwa kemanusiaan yang baik, sehingga bisa berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian berikutnya adalah Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan Bapak Ibu bahwa guru adalah seorang petani, ya, guru adalah seorang petani. Kemudian siswa adalah padi atau tanaman. Kemudian lahannya adalah sekolah. Maka dari perumpamaan ini saya ingin bertanya dengan Bapak Ibu, bagaimanakah apabila lahannya sudah subur, kemudian padinya sudah unggul, tetapi kita tanam padi itu kita biarkan dan tidak kita urusi. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kira-kira tanaman itu akan bagaimana? Kira-kira ya. Kira-kira maka tanaman itu tidak akan sesuai dengan keinginan kita. Dan itu adalah sebuah perumpamaan yang luar biasa, bahwa tanaman itu walaupun lahannya subur, walaupun bibit unggulnya bagus, tapi kalau tidak dirawat dan kita penuhi kebutuhannya, maka tanaman ini tidak akan menjadi hasil yang terbaik, mendapatkan hasil yang terbaik. Oleh karenanya kita harus mengetahui kebutuhan dari tanaman itu. Kira-kira kalau tanaman itu membutuhkan pupuk daun,
Misalnya dia daunnya kok tidak begitu bagus, maka kita sebagai petani maka harus kita kasih pupuk daun. Ataupun sama, ketika dia sudah daunnya sudah lebar, sudah subur, maka ya jangan dikasih pupuk lagi, ya. Jadi kita harus menggunakan pupuk untuk supaya bijinya atau hasilnya lebih bagus, yaitu pupuk untuk padinya gitu. Kemudian Bapak Ibu, kita dibakar seperti itu, maka kita di kelas pun harus tahu kebutuhan pokok dari siswa kita. Apa sih kebutuhan mereka? Dia butuh apa? Maka kita sebagai guru sekarang harus membuka diri Bapak Ibu. Kebutuhan mana yang dibutuhkan oleh anak-anak, tidak kebutuhan kita sendiri, ya. Bahwa sekarang pendidikan sekarang adalah berpihak kepada siswa atau murid, betul sekali. Nah, semua yang harus kita lakukan adalah berpihak sama. Kita harus berani membuka diri. Apa kebutuhan anak ke depan? Apakah anak itu butuh kasih sayang? Apakah anak itu butuh perhatian? Apakah anak itu butuh bimbingan? Maka disinilah peran seorang guru diharapkan. Kemudian budaya positif. Nah, ini kita akan masuk ke budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, tadi sudah disampaikan, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, di sini ada kalimat kebiasaan. Nah, saya tolong diberikan contoh Bapak Ibu, kebiasaan apa sih yang ada di SD 2 Bekan yang sudah kita bina setiap hari? Contohnya apa nih Bapak Ibu? Setiap pagi kita apa nih? Iya, sering membaca. Setiap hari kita ternyata anak-anak itu berbaris di depan. Kemudian iya betul, ada budaya kita yaitu 5S. Nah, ini ada senyum, sapa, salam, salim, dan santun. Maka pada saat kita memudayakan ini, 5S ini, diharapkan anak bagaimana? Anak ke sekolah itu dengan penuh kenyamanan. Kita berikan mereka, wah ternyata sekolah ini nyaman loh, saya guru-gurunya kok pada waktu pagi kita disambut dengan baik, dengan sopan, dengan senyum, dengan penuh sukacita. Ini diharapkan Bapak Ibu. Kemudian ada budaya lagi, yaitu kita biasanya pagi-pagi baris di Bapak Ibu baris. Pada waktu baris mereka ditanamkan apa? Rasa untuk ada kepemimpinan, ada antrian, dan ada saling menghargai di situ. Kemudian apa lagi ada di awal berdoa dan di akhir juga berdoa. Ini juga ada religius di sini. Ada keagamaan yang kita wujudkan dalam budaya positif ini. Diharapkan kita sebagai guru ini menjadi sebuah pioner atau awal dari budaya positif ini. Kemudian ke depan saya sudah tadi disampaikan bahwa saya kemarin masuk pada bulan Desember mengikuti pendidikan calon guru penggerak, di mana dalam pembelajaran di situ saya mendapatkan 7 poin penting di sini. Nah, saya akan berbagi dengan panjenengan, dengan Anda, bahwa dalam waktu 1 jam, nah, nanti berarti kita hanya poin-poin pentingnya saja. Nanti selanjutnya kita akan berkolaborasi sehingga akan terjadi yang namanya budaya positif yang berkesinambungan. Karena begini Bapak Ibu, kalau hanya dilakukan hanya 1 atau 2 orang guru atau dengan kepala sekolah saja, tidak akan mungkin bisa untuk merubah atau membuat budaya positif ini menjadi lebih baik, lebih berjalan begitu. Jadi kita di sini diharapkan berkolaborasi, bekerja sama agar kita mempunyai anak-anak itu nyaman dengan sekolah kita. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif,
Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima adalah restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Pada saat belajar di sini ternyata saya seperti orang yang ternyata kok selama pembelajaran selama ini saya di luar dari ketujuh ini. Mungkin Bapak Ibu mungkin sudah melakukannya, tapi alangkah lebih baiknya kita akan belajar bersama, ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Sudah saya tadi sampaikan bahwa kita itu sekarang harus membuat lingkungan sekolah kita menjadi nyaman buat mereka. Kalau kita nyaman, kalau kita memang betul-betul membudayakan positif ini, maka anak-anak pun akan secara otomatis akan mengikuti kita. Di mana ada sekarang di Gembor-Gembor Merdeka Belajar. Artinya begini, pada saat mereka ini mempunyai banyak sekali itu tujuannya sama, tapi mereka inginnya itu berbagai metode, Bapak Ibu. Nah, apa jadinya kalau kita hanya menggunakan metode yang sama terus, pembelajaran yang itu terus? Apakah anak itu akan menjadi nyaman? Apakah anak itu menjadi suka sama kita? Tentu jawabannya ada di Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu pun pernah mungkin diajar oleh dosennya pun lagi seperti ini, kasih materi, tugas kumpulkan. Nah, ini juga sebetulnya kita pun tidak harus seperti itu. Kita harus berani untuk mengakui ataupun merefleksi apa yang sebenarnya kita lakukan dalam pembelajaran kita. Kemudian yang berikutnya adalah disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ternyata Bapak Ibu, disiplin itu bukan berasal dari anak-anak, tapi mana ini betul-betul dikontrol oleh orang dewasa. Yaitu di sini orang dewasa, di sini dimaksudkan guru. Apabila kita melakukan sebuah kedisiplinan, anak-anak harus mau. Ini disiplin ini, kata-kata disiplin. Maka anak-anak itu seolah-olah itu dipaksa untuk mengikuti alur ini. Dan apabila kita ketemu sama kata-kata disiplin, Bapak Ibu, apa sih yang ada di pikiran kita? Wah, disiplin ini, Pak Marin disiplin sekali ini misalkan. Nah, apa yang ada di situ? Atasan Pak Marin disiplin lagi. Nah, kalau anak-anak tidak terbiasa disiplin, maka mereka akan berpikir bahwa disiplin berhubungan dengan hukuman. Terdengar tidak nyaman, Bapak Ibu, tapi ini memang banyak terjadi di lingkungan kita. Kemudian kita akan main antara yang disebut dengan buka tutup, ya. Nanti ada yang A dan ada yang B dalam permainan ini. Jadi yang A itu mempunyai tugas adalah menggenggam tangannya. Di dalam tangannya itu dia mempunyai sebuah rahasia, sebuah hal yang sangat penting dalam kehidupannya. Maka si A ini karena sangat pentingnya, maka dia tidak akan mau membuka dengan berbagai alasan apapun. Ya, ini digenggam tangannya erat-erat. Kemudian si B itu temannya ini akan berusaha membukanya. Ya, kita akan melakukan permainan seperti ini. Si B ini akan berusaha membuka dengan berbagai cara. Di antaranya adalah dia akan memberikan merayu, kemudian dia akan membujuk, kemudian dia akan memberi hadiah, ataupun dia akan menggoda, ataupun kalau memang tidak bisa maka dia menggunakan kekerasan, ataupun dengan menggunakan menghardik atau dengan kata-kata yang kasar. Nah, ini yang B. Dan
Apabila Bapak Ibu dalam permainan ini menjadi A, karena ini adalah sebuah rahasia yang memang tidak boleh dibuka. Kira-kira Bapak Ibu mau membuka atau menutup Bapak Ibu? Karena ini sebuah rahasia yang sangat penting bagi kehidupan panjenengan. Dan tidak ada orang yang boleh menutup. Kalau Bu Murosa bilang menutup, ada jawaban yang lain Bapak Ibu. Bu Anis menutup juga, iya menutup. Bu Faiz menutup. Bu Tani menutup, iya betul sekali. Ini jawaban Bapak Ibu. Ternyata ada hubungannya dengan siswa Bapak Ibu. Ketika anak itu kita disuruh disuruh membuka, tapi ketika pembelajaran anak itu di dalam kelas masih tidak mau membuka pikiran mereka, maka semua ilmu yang kita berikan tidak akan bisa masuk Bapak Ibu. Karena apa? Mereka orang bilang buka kok. Kalaupun mereka mau membuka, ternyata dia merasa takut. Karena takut satu, takut dimarahi, ataupun saya ingin mendapatkan sebuah hadiah Bapak Ibu. Nah ini, ayo Bapak Ibu bareng-bareng berkolaborasi dengan kami, dengan saya, bahwa kita itu tidak bisa membuka pemikiran mereka tanpa mereka sendiri mau membuka. Tadi yang dari disebut panjenengan bahwa pada waktu kita mau memaksa, meneror, memberi hadiah, panjenengan tidak mau. Sama juga dengan anak-anak juga. Ternyata ini mempunyai saling keterkaitan Bapak Ibu, sehingga ke depan monggo bagaimanakah caranya biar anak itu mau menuruti tanpa kekerasan, tanpa iming-iming hadiah. Ini sebuah hal yang paling fundamental bagi guru, karena sering disampaikan, ayo anak-anak, siapa yang bisa nanti saya dapat hadiah. Ternyata dia mau maju ketika mendapatkan sebuah hadiah. Ayo siapa yang berani? Kalau nggak berani saya semua maju. Wah, aja mereka takut, ya saya maju. Nah ini ternyata sering bisa dilakukan kita Bapak Ibu, sehingga mereka kalau kita kasihnya bersifat hanya sementara pada saat itu. Besok lagi kan Bapak Ibu ini guru nggak ngasih hadiah, ya saya nggak mau begitu. Sehingga menurut ilusi Dr. William bahwa teori kontrol dari ini adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi sudah disampaikan, ketika guru mengontrol murid, ya ini sering Bapak Ibu lakukan pada saat anak-anak ini nyoseu ngapunten. Kita pada waktu masuk kelas, mungkin anak-anak bilang duduk rapi, ya padahal mereka istilahnya tuh aku belum siap kok. Kita dipaksa untuk itu. Kemudian di situ ternyata kontrol guru di sini sangat dominan Bapak Ibu. Ketika mereka tidak mau, maka guru selalu memberikan kalimat-kalimat yang memaksa. Dan ini diharapkan kita kurangi Bapak Ibu. Jadi biarkan siswa mempunyai keinginan tapi masih dalam kontrol kita. Kemudian yang kedua, yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Biasanya kita memberikan ini, ya siapa yang bisa nanti akan menjadi anak yang pintar, nanti akan menjadi anak yang bisa melebihi anak itu. Ini juga sama Bapak Ibu, walaupun kita menggunakan kata positif, tapi ini ternyata manfaatnya ini tidak terus, tapi hanya sementara. Kemudian yang keempat, yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah ini Bapak Ibu yang sering saya lakukan ini. Saya sering melakukan ini. Ketika anak-anak melakukan sebuah kesalahan, saya sering, kamu gak kasihan sama orang tua kamu?
orang tua kamu sudah susah, kerjanya payah, dia kerja, terus kamu di sini bermain-main di sini. Nah, di situ ternyata anak akan membekas, membuat anak menjadi kecewa. Oh, ternyata saya itu buruk sekali ya. Saya dengan orang tua itu ternyata durhaka misalkan gitu ya. Ternyata itu adalah salah satu ilusi bahwa sebuah karakter ini tidak akan bisa mampu untuk menguatkan mereka, ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ini kita sering melakukan itu, ya. Ayo semuanya, contoh ini Bapak Ibu, ada dua anak yang berkelahi. Pada saat itu kita pengen rasa aman. Ayo semua, ayo pada minta maaf, ayo sudah selesai gitu. Apakah itu sebuah hal yang baik menurut Bapak Ibu? Bukan. Ini bukan hal yang baik karena mereka tidak. Kita harus mengetahui bahwa mereka itu belum saling memaafkan, belum menerima. Ini belum selesai loh. Saya itu masih ada rasa nggak suka sama dia gitu, terus disuruh minta maaf kayak enak teman gitu ya. Sehingga apa sih yang seharusnya kita lakukan? Yaitu kita harus berbicara apa sih penyebabnya, kenapa kamu melakukan itu, dan apa solusi yang ke depan yang akan kita lakukan. Jadi jangan kita langsung menghardik kamu salah ya, sehingga anak akan bagaimana? Akan menilai bahwa guru itu adalah sebagai guru yang suka menghukum. Baiknya kita menghindari Bapak Ibu dari keempat ini. Baiknya kita menghindari bahwa penghukum ini atau memaksa ini adalah bukti bahwa kita tidak mengetahui bahwa anak-anak membutuhkan pengertian dan mereka juga harus diorangkan. Karena sebagai orang yang tadi bermasalah, maka kita harus berbicara dengan baik-baik begitu. Kemudian disiplin positif. Apa sih disiplin? Disiplin itu, coba Bapak Ibu, kata-kata apa yang sering terngiang pada Ibu? Disiplin itu biasanya sering berkaitan dengan apa? Aturan, betul sekali. Terus apa lagi? Ketertiban. Terus apa lagi Bapak Ibu? Penghukum, begitu. Nah, ternyata di sini kita akan belajar bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar, bukan mematuhi aturan. Bapak Ibu, ini sebetulnya dari bahasa Latin itu disiplin itu artinya adalah belajar, ya. Kemudian disiplin ini akan menggali potensi yang akan menuju sebuah tujuan yang bisa dihargai Bapak Ibu. Namun dalam budaya kita, kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi yang namanya, ayo kamu harus patuh, kamu harus taat. Nah, ini akan cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya, ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Kemudian arti sesungguhnya disiplin adalah, ini artinya Bapak Ibu, yaitu kemampuan memerintah diri. Jadi di sini adalah kemampuan memerintah diri sendiri dan mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi yang namanya ini tidak ada sebuah paksaan, tidak ada kalimat untuk mereka untuk mematuhi, tapi dari sebuah kesadaran dari diri sendiri. Kemudian nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan Bapak Ibu. Saya contohkan begini. Bapak Ibu kemarin sering pakai masker deh. Iya. Kira-kira masker itu gunanya buat apa Bapak Ibu? Melindungi diri dari virus. Kemudian apa lagi Pak? Nah, betul. Ternyata melindungi diri berarti itu masuk dalam kesehatan. Jadi
Apabila kita menggunakan masker, nilai kebajikannya adalah apanya? Untuk kesehatan. Tapi kita sering diselewengkan, oh nanti ada Satpol PP, nanti dapat hukuman dan sebagainya. Itu adalah nilai yang lain, bukan dari nilai kebajikan itu. Kemudian Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu mengajarkan bahwa kita harus menggunakan helm, kemudian yang sering keluar adalah supaya tidak tidak ditilang ataupun dan sebagainya ya, karena ini adalah sebuah nilai yang lain. Tapi sebetulnya di sini nilai kebajikan yang kita ujung adalah untuk keselamatan dan keamanan. Jadi di sini kita harus menampilkan nilai kebajikan itu sendiri, nilai kebajikan yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yaitu kebutuhan dasar manusia. Realitas kebutuhan setiap orang berbeda-beda Bapak Ibu. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jelas Bapak Ibu, anak-anak membutuhkan sebuah kebutuhan yang berbeda-beda. Antara A dan B, dia mempunyai perbedaan kebutuhan. Nah, di sini kita harus jeli Bapak Ibu, apa sih kebutuhan mereka? Yang pertama adalah survival, di mana survival ini adalah kebutuhan dasar, kebutuhan sandang, pangan, papan. Ya, survival itu adalah kebutuhan dasar, sandang, pangan, dan papan. Contohnya Bapak Ibu, apabila anak-anak kita, siswa kita itu bagaimana dia mau berangkat sekolah kalau dia kebutuhan pangannya tidak tercukupi, dia masih lapar, dia tidak sarapan, ya otomatis dalam pembelajaran mereka tidak akan bisa fokus. Itu yang pertama. Dan kita juga harus tahu bagaimana apabila rumah mereka banjir, rumah mereka tidak layak. Kita juga harus tahu kebutuhan dasar mereka. Kemudian pakaian mereka, apakah pakaian mereka itu kenapa pakai satu bau? Kok tidak pernah dicuci? Ada apa? Maka kita di situ harus mencari tahu kebutuhan dasar apa, survival apa yang mereka butuhkan. Begitu. Kemudian cinta, kasih, dan untuk diterima oleh semua orang. Biasanya Bapak Ibu, anak-anak di kelas itu kadang-kadang ingin menampilkan sebuah perhatian. Dia ingin dikasih sayang. Contoh, ada anak-anak yang suka nyelotek, ada anak yang suka sering ngomong apa bahasa pelukannya ya. Itu sebetulnya mereka itu bukan nakal, tapi menurut di sini adalah mereka butuh kasih sayang. Mungkin di rumah dia tidak didengarkan oleh orang tuanya, mungkin itu. Kemudian kalau anak-anak berpakaian baik, bajunya baru, tasnya baru, itu adalah mereka juga ingin diperhatikan. Pada waktu kita perhatian pada mereka, walaupun itu tidak semuanya, maka mereka itu secara tidak langsung akan merasa diberi kasih sayang dan diterima di kelas itu. Kemudian yaitu adalah kesenangan Bapak Ibu. Bagaimana anak-anak ini bisa belajar kalau kita pergi ke sekolah itu tidak senang dulu, melihat laki-laki belajarnya seperti ini, memberi tugas, memberi apa. Mereka akan mengalami kejenuhan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Kemudian apabila kita sudah mau berangkat, mau ke kelasnya, ada suara sepatunya saja, klotak, paling itu lagi, paling seperti ini lagi. Nah sudahlah. Jadi mereka tidak senang. Maka kita pada waktu pembelajaran kita harus masukkan kesenangan apa yang mereka inginkan, bervariasi dalam kita melakukan sebuah pembelajaran. Maka anak-anak akan belajar menjadi saya senang dengan ibu ini, dengan bapak ini. Ternyata orangnya enak loh, pembelajarannya menyenangkan loh. Tidak itu saja. Dan kita harapkan ada perbaikan di sana. Kemudian penguasaan. Nah di sini ada anak-anak yang sering mendominasi dalam satu kelas. Jadi mereka itu sebetulnya ini butuh merasa
di apa ya namanya, oh aku nih hebat nih. Nah ini kebutuhan dasar mereka adalah ingin memimpin, ya, ingin memimpin. Kemudian yang kelima adalah kebebasan. Kebebasan itu apa Bapak Ibu? Bebas dalam mereka berpendapat. Pada waktu kita di kelas, berikan kesempatan, ruang dan waktu mereka untuk berpendapat Bapak Ibu. Sehingga mereka bagaimana? Oh ya, saya kok bisa menyampaikan walaupun dalam sekup yang sangat rendah atau sangat sederhana. Berikan mereka ruang, berikan mereka. Memang pertama ada rasa malu, ada rasa takut dan sebagainya. Maka di situ jangan kita menjas, palingnya nggak ada yang berani, palingnya seperti itu. Kita jangan sampai menilai anak dengan menurut keyakinan kita. Padahal pada saat kita memberi kesempatan pada mereka untuk bebas berpendapat, maka nanti ada bibit-bibit kelas yang muncul Bapak Ibu. Bibit-bibit kelas yang tidak kita duga bahwa oh ternyata kan bisa, ternyata dia bisa menjawab. Itu Bapak Ibu. Dan kebebasan itu juga dalam belajar. Mungkin anak A bisa sukanya membaca, mungkin anak B sukanya yang matematika, dan jadi mereka mempunyai tujuan yang sama tapi caranya berbeda-beda. Ada yang belajarnya sambil bermain, ada Bapak Ibu. Jadi walaupun dia bermain, dia bisa mengejar itu. Ada anak tipe-tipe seperti itu. Jadi manakala ada anak-anak seperti itu, tolong mereka hanya dikasih pengarahan saja. Oh, bocah ternyata kok kalau untuk ngomong ngerti, walaupun tidak semua, gitu ya. Kemudian itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ini Bapak Ibu ada sebuah kasus Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu bagaimana ini? Saya bacakan. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan ini? Kira-kira Bapak Ibu bagaimana? Kalau setiap hari dia kok minta maksa untuk mengambil bekal, kira-kira Bapak? Pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah apa? Ayo, kira-kira apa? Mungkin Bapak Ibu langsung meneguri. Kamu kenapa gitu? Ini kan bukan cara kamu. Apakah itu cara yang benar Bapak Ibu? Mari kita belajar di sini. Ternyata pada saat kita melakukan permasalahan seperti Bu Ria, ada 5 jawaban yang mungkin bisa perwakilan di situ. Yang pertama adalah Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Jadi mereka memang benar-benar lapar. Jadi apa? Ini merupakan kebutuhan dasar atau kebutuhan survival. Jadi memang benar-benar dia lapar. Kedua, teman Agus jadi perhatian Agus. Jadi mereka ingin disayangi, ingin diberi kasih sayang. Oh, aku nggak makan ini, aku nggak bawa makan biar kau teman-temannya beri. Jadi dia sengaja, ya, aku ternyata diberi kasih sayang oleh teman-teman. Ini adalah bentuk dari kasih sayang. Jadi ada 2 yang tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Jadi mereka berusaha memang membuat powernya, ya, kekuatannya, sehingga mereka itu seolah-olah itu hebat. Oh, orang di kelas ini harus manut dengan ini. Ini adalah kebutuhan dari power di sini, kekuatan di sini. Kemudian yang keempat adalah Agus ingin bebas, ya, ingin melakukan sebuah kebebasan. Jadi di sini dia ingin merasa semuanya sendiri. Kemudian yang kelima adalah Agus hanya iseng dan menikmati temannya dengan wajah yang menangis. Jadi ada anak-anak seperti ini.
aku pengen ngeluai bocahnya main nangis, jadi diminta. Jadi ini kebutuhan kesenangan saja. Kemudian yang keempat Bapak Ibu adalah semua perilaku dan tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Nah ini Bapak Ibu yang sering kita hadapkan di sini. Ketika Bapak kepala sekolah mungkin memberi kesempatan Bapak Ibu untuk ikut pelatihan, seminar, waktunya pada hari liburan, kemudian waktunya 5 hari. Apa yang Ibu lakukan? Motivasi apa yang Bapak Ibu lakukan? Mungkin Ibu menggunakan motivasi ini. Saya menghindari ketidaknyamanan, barangkali nanti dihukum. Nanti kepala sekolah akan menilai bahwa iya ini kok disuruh malah nggak mau, jadi nanti dinilai tidak manut, tidak nurut karena takut dihukum. Kemudian ini adalah motivasi dari eksternal atau motivasi dari orang lain, dari luar, ya. Kemudian motivasi yang kedua adalah karena ingin mendapatkan sebuah imbalan atau biar mendapatkan sebuah sangu atau amplop gitu ya. Ini adalah motivasi eksternal juga Bapak Ibu. Jadi motivasi eksternal ini seharusnya kita hindari. Dan ini bukan merupakan motivasi yang baik karena ini berasal dari eksternal, dari luar. Kemudian yang ketiga adalah motivasi dari internal Bapak Ibu yang seharusnya kita lakukan, yaitu kita untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa yang dia lakukan. Jadi saya berarti di sana ingin belajar, ingin berlatih, ingin mengembangkan potensi saya. Jadi kita berangkat itu dengan penuh ingin mencari sebuah ilmu. Nah ini yang diharapkan. Dan sama juga dengan siswa. Apabila kita di kelas selalu memberikan motivasi eksternal saja, seperti kita memberi hukuman agar mereka ikut dengan apa yang kita inginkan, maka itu akan bersifat gagal Bapak Ibu. Ataupun kita hanya bersifat mendapatkan sebuah hadiah. Itu hanya bersifat sementara. Jadi kita harus menanamkan bahwa anak-anak yang maju ke depan itu memang dari dirinya sendiri, bukan dari faktor-faktor lainnya itu, dari eksternal, dari internal, dari dirinya sendiri. Aku mau belajar, aku senang sama ibu guru itu, sama bapak guru itu, biar aku ke depan jadi anak yang lebih baik lagi, lebih pintar lagi, begitu. Jadi kita harapkan Bapak Ibu mempunyai motivasi internal di situ. Jangan menggunakan eksternal, karena eksternal bersifat sementara di kelas ataupun di sekolah. Nah ini Bapak Ibu, kita akan membedakan apakah hukuman dan konsekuensi. Ya, ini ada sebuah kasus Bapak Ibu. Menurut Ibu ini bagaimana? Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawabnya. Jadi dia gagap, gak bisa menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Menurut Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju betul Bapak Ibu? Tidak, betul sekali. Tidak setuju. Mengapa tidak setuju? Karena apa? Pak Seno ini menggunakan apa? Model hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu?
menggunakan hukuman. Ya. Jadi Pak Seno menggunakan hukuman Bapak Ibu. Nah, kita belajar di sini. Saya bacakan. Menurut Bapak Ibu, ini poin 1 sampai terakhir saya bacakan, ini mungkin kurang jelas. Ini menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi. Saya hanya memberikan gambaran. Hukuman itu biasanya terjadi manakala kita langsung refleks. Kamu salah, kamu langsung kasih hukuman. Itu refleks Bapak Ibu. Jadi kalau konsekuensi berarti dia melakukan tindakan itu dan berusaha untuk memperbaikinya, ya, dan bertanggung jawab pada itu. Ini cirinya. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, betul sekali. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Apa ya Bapak Ibu? Betul sekali, konsekuensi. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kenapa Bapak Ibu? Hukuman, betul sekali. Kemudian apa ini? Mengganti kertas tugas teman yang tidak dicoret-coret atau yang habis dicoret-coret. Yang telah. Ya, bagaimana ini? Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Kemudian berikutnya adalah berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Kenapa nih Bapak Ibu? Hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apa ini Bapak Ibu? Ini adalah hukuman. Ya. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki dan tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini adalah sebuah hukuman. Nah, ini adalah jawabannya. Betul sekali Bapak Ibu, jawabannya tidak ada yang meleset. Berarti Bapak Ibu menyimak dengan baik. Kemudian yang kelima adalah restitusi posisi kontrol guru. Ternyata kita mempunyai 5 Bapak Ibu, sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini bisa saya bacakan. Ini adalah motivasi, ini adalah penghukum, dan ini pembuat merasa bersalah. Nah, Bapak Ibu, kemudian ternyata ada identitas gagal di sini. Yang pertama, pada saat kita menjadi penghukum Bapak Ibu, kita sebagai penghukum, maka di situ kita ciri-cirinya adalah menghadik, ya, kemudian menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Ini adalah yang biasa guru lakukan sebagai penghukum. Kemudian guru berkata begini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, dirasakan. Ini adalah guru berkata semacam ini sebuah contoh. Kemudian hasilnya Bapak Ibu, ternyata di situ hasilnya adalah mereka akan memberontak dan menyalahkan orang lain dan berbohong. Ini hasilnya kalau sebagai penghukum. Kemudian kualitasnya, ternyata kita sebagai di luar dunia yang berkualitas. Kemudian Bapak Ibu, murid berkata, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Yaitu siswa akan menjawab semacam itu. Kemudian dampaknya murid akan mengulang kesalahan yang sama kalau kita di sini sebagai penghukum. Jadi mereka tidak akan jera. Paling hanya itu saja, push up 15 kali, ya dia lakukan karena hanya hukumannya seperti itu. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Nah, ini sering kita lakukan ini, berceramah dan mengatakan seharusnya bapak kecewa, atau ibu kecewa. Kemudian gurunya berkata begini, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres. Jadi anak-anak ini menjadi sedih Bapak Ibu, dan di sini mereka akan menyembunyikan
dan menyangkal atau mungkin berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, ya. Jadi ini adalah identitas gagal Bapak Ibu. Kemudian mereka akan mengatakan maafkan saya ya Bu, dan kemudian mereka akan merasa rendah diri. Jadi ketika kita, ayo kamu gak kasihan sama bapak kamu yang sudah kerja capek dan sebagainya. Jadi nanti mereka akan merasa bersalah. Itu merupakan identitas gagal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin ini biasanya Anis, kita pakai pendekatan seperti ini. Ternyata di sini ada sisa dari residunya, yaitu mereka akan merasa seperti kecewa dan merasa bahwa dirinya itu memang gagal menjadi anak gitu. Kemudian di sini adalah identitas berhasil, yaitu sebagai teman dan pemantau. Nah, ini sering saya lihat di sini nih. Jadi di sini adalah membuat alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata begini, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, bapak pernah bantu. Nah ini, jadi kita di sini menyampaikan bahwa agar mereka menjadi seperti teman, ya. Walaupun ini berhasil, dia menganggap kita sebagai teman. Kemudian dia akan ketergantungan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu tidak ada di situ, maka mereka akan, tidak ada ibu, saya tidak bisa. Faktor kedekatan ini berhasil, tetapi di sini bisa dikatakan bahwa ini adalah identitas yang sukses, tetapi masih ada ketergantungan. Kemudian kita masuk dalam murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi dia mendewa-dewakan gurunya. Ibu ini enak sekali nih. Nah, kalau tidak ada guru itu mereka akan kehilangan. Ini bisa kita pakai, tapi seharusnya ya tidak terlalu banyak. Saya pikir ibu teman saya, ternyata iya. Jadi dia menganggap kita sebagai teman. Kemudian anak dampaknya bagaimana? Anak lemah dan tidak mandiri. Ketika kita menjadi sebuah teman pada anak, maka mereka akan lemah. Kondisinya atau dampaknya mereka akan sangat tergantung pada kita. Gak ada ibu guru ini, saya nggak semangat begitu. Karena di sini menggunakan faktor teman. Kemudian apabila kita sebagai pemantau, kita akan mengukur kemampuan anak. Suatu misalnya di sini ada yang menggunakan poin. Saya di SMP kan ada siapa yang dapat bintang, semakin banyak bintangnya maka dia akan dianggap sebagai orang anak yang berhasil. Kemudian guru biasanya mencatat catatan ini, anak-anak ini adalah kita guru sebagai pemantau. Dan di sini dampaknya adalah menitik beratkan pada sanksi dan hadiah untuk dirinya. Jadi anak-anak ini senangnya ini dapat. Kalau saya bintangnya banyak, saya akan mendapatkan hadiah. Dan ini yang kelima ya Bapak Ibu, yang kita identitas sukses kita sebagai guru adalah poin ini yang sebagai manajer. Apa itu sebagai manajer Bapak Ibu? Kita ini akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi pada waktu anak bersalah, kita jangan sampai langsung menghakiminya atau menghardik atau sebagainya. Kita harus menggunakan kalimat pertanyaan. Suatu contoh yaitu apa yang kita yakini, apa yang kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasilnya adalah menguatkan pribadi, ya. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan berkualitas. Kemudian hasilnya adalah mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Ini adalah hal yang kita harapkan sebagai manajer. Pada waktu kita melakukan anak-anak melakukan kesalahan, maka kita, kenapa kamu melakukan itu? Ya, terus alasannya apa? Yang pertama sekali sih harusnya memang kita menstabilkan anak. Pada saat anak kita panggil ke kantor, tidak main Bapak Ibu, anak-anak itu sudah merasa ketakutannya luar biasa. Dia sudah ketemu sama gurunya, kayaknya bapak kenal ya, aku mau diapakan, kasih juga. Di situ adalah kita harus sebagai menstabilkan anak. Kita bisa memakai
kalimat penenang untuk mereka. Kalimat penenangnya bagaimana Bapak Ibu? Gak usah khawatir ya, semua orang pernah melakukan kesalahan itu, semua orang pernah melakukan itu ya, jadi kamu jangan merasa bersalah. Jadi kita kuatkan dulu, kemudian kita berikan pengertian sebetulnya ada apa. Setelah kita tahu, oh ternyata alasannya ini, kemudian mereka akan menjawab sendiri ya, menjawab sendiri apa yang alasan mereka yang akan dilakukan. Setelah itu kemudian kita kasih pancingan lagi, yaitu apa? Dengan cara seharusnya sikap kamu bagaimana nak? Seharusnya kamu harus bagaimana setelah, maka dia akan menyadari bahwa dirinya melakukan sebuah kesalahan. Dan setelah terakhir, nanti kamu ke depan akan jadi anak yang bagaimana? Nanti harapannya dia akan jadi anak yang lebih baik lagi. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita ngomong masalah data atau dari materi, maka kadang-kadang kalau tidak ada sebuah kasus seperti ini, kita nggak tahu kita sebagai apa. Ini ada sebuah kasus Bapak, kasus satu ini ya. Mohon Bapak Ibu untuk menyimaknya, karena nanti saya akan tanya ini termasuk apa gitu. Pada hari Senin, Pak Alfi tidak masuk sekolah. Pak Alfi merupakan guru matematika. Saat itu Bu Rina menggantikan Pak Alfi. Bu Rina baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina, karena tahu Bu Rina adalah orang baru dan pengganti. Bu Rina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu santai aja Bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Kira-kira ini termasuk pada apa nih Bapak Ibu? Sebagai apa nih? Sebagai teman. Jadi pada waktu kita menjadi teman, maka kita akan dihadapkan dengan kesabaran yang luar biasa. Ketika kita dekat sekali dengan siswa, dia mengambil teman, maka dia, tadi sudah saya sampaikan, dia akan tergabung dengan kita, akan membuat mereka menjadi manja dan membuat mereka menjadi ketergantungan dengan Bapak Ibu guru. Maka di sini adalah dia berhasil, tapi ada ketergantungan di sini. Kasus 2 Bapak Ibu, ini termasuk apa nih Bapak Ibu? Ini Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melarang mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino ini. Dino sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Ini menenangkan Bapak Ibu. Dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara yang lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Kemudian Bu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya berlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, "Hai, apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah?" Anto menjawab, "Saya perlu kancing diperbaiki Bu, karena kancingnya tadi lepas 3. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot kancing begini." Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, "Apakah yang akan
dilakukan untuk menggantikan 3 kancing kanto yang terlepas. Kira-kira Bapak Ibu ini sebagai apa nih Bapak Ibu nih? Guru sebagai apa nih? Sebagai manajer. Nah ini yang kita harapkan. Berarti setiap kali ada masalah kita diharapkan untuk menjadi manajer. Dan ini Bapak Ibu guru, saya kemarin sudah membuat sebuah video tentang saya menjadi sebuah manajer Bapak Ibu. Ini ada anak yang di kelas tidak mengerjakan PR Bapak Ibu. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Saya panggil kakak. Tahu nggak Maesa kenapa dipanggil kantor? Coba Pak Rizky Medina PR matematika Maesa tidak mengerjakan PR, tidak apa-apa ya. Ini Menenangkan Bapak Ibu. yang lainnya Maesa yang tidak mengerjakan PR. Kembali saja Maesa ada yang tidak mengerjakan PR ya. Kalau Pak Rizky ingin tahu kenapa Maesa tidak mengerjakan PR? Saudaranya sakit apa? Panas. Iya. Sudah membaik sekarang. Sudah keyakinan jelas apa dan Maesa enggak? Kira-kira yang Maesa tahu apakah tahu dari itu penting? Nah, Maesa, kalau kamu tahu segala itu, Maesa kedepannya apa yang akan kamu jika kamu sudah mengerti kira-kira Maesa kedepannya ingin menjadi manusia yang seperti apa? Menjadi dokter. Semoga jadi Maesa aku ya. Ini ya sudah Maesa Pak Bilkis minta yang dilengkapi ya yang menjelaskan waktu Anda akan bertanya dan kamu bisa masuk ke kelas ya. Nah, Bapak Ibu guru, diharapkan kita sebagai manajer pada saat ada permasalahan yang ada di kelas ataupun di sekolah, maka kita sebagai guru kelas harapnya memulai dengan satu adalah menenangkan siswa dulu supaya mereka tidak merasa takut. Kita panggil, kemudian kita tanyakan, kenapa kamu lakukan itu? Setelah dia menceritakan, terus kita mengetahui, kemudian kita harus menanyakan lagi, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Maka mereka akan tahu, oh saya melakukan. Kemudian kita sampaikan lagi, terus setelah ini kamu harus bagaimana? Oh saya harus seperti ini Pak, saya harus menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan di situ maka akan timbul sebuah kesadaran diri pada anak, bukan lagi kontrol guru ini sudah lepas Bapak Ibu guru. Jadi mereka sadar bahwa dia salah dan mereka sadar akan memperbaiki diri. Kira-kira itu Bapak Ibu guru yang bisa saya sampaikan. Budaya positif. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah bersedia untuk sharing bareng-bareng dengan kami. Semoga budaya positif sekolah ini ke depan akan menjadi kolaborasi yang baik sehingga sekolah kita akan menjadi sekolah yang ramah terhadap anak dan selalu mengutamakan siswa sebagai sebagai tujuannya berpihak kepada siswa. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak
Terima kasih Bapak Titis atas ilmunya mengenai diseminasi budaya positif. Untuk selanjutnya kesan dan pesan monggo Pak Kepala Sekolah Bapak Umarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Saya selaku yang dituakan di sini selaku kepala sekolah, setelah melihat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Titis selaku calon guru penggerak di angkatan 7 ini, apa yang disampaikan tadi sangat baik sekali. Kalau memang itu bisa, insya Allah nanti terwujud. Ya. Memang layaknya pendidikan itu harus seperti itu. Maka pemerintah mengadakan atau menyeleksi adanya guru penggerak, bahkan kepala sekolah penggerak dan sekolah penggerak. Tujuannya adalah untuk memajukan daripada pengetahuan dan ilmu dari anak-anak kita sebagai penerus bangsa ini. Maka kesan yang saya sangat apresiatif sekali dan sangat mendukung. Moga-moga nanti bisa ditularkan atau disampaikan ke teman-teman yang ada di sini yang belum sempat untuk menjadi guru penggerak, Mas Titis yang sudah jadi guru penggerak. Semoga nanti selalu ke depan, ya, kayak iklan Yamaha selalu di depan, ya, dan jadi penggerak memang. Semoga seperti itu menjadi penggerak yang positif, yang baik demi kemajuan pendidikan khususnya di SD 02 Pelutan, umumnya di lingkungan Kabupaten Pemalang ini, sehingga akan bisa menjadikan kalau dari hal yang kecil dari sekolah baik maju. Insya Allah daerah maju, Kabupaten Pemalang akan maju dan sampai nasional bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju yang diharapkan oleh kita sesuai dengan cita-cita kita bersama. Demikian Mas Titis, saya terima kasih atas apa tadi penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Bapak Umum untuk kesan dan pesannya sangat menarik. Kemudian kesan dan pesan perwakilan dari Bapak Ibu Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesan yang pertama sangat menarik Pak, matur nuwun ilmunya, terutama tentang bagaimana cara kita melayani anak, terutama ke tadi mengenai apa ya 5 posisi guru ya terhadap siswa, saya baru tahu. Alhamdulillah senang sekali dapat ilmunya. Mudah-mudahan ya kita semualah saling berintrospeksi untuk menjadi pendidik yang lebih baik ke depannya, tentunya dengan berbagai ilmu yang kita dapatkan tidak hanya dari sini tapi dari manapun. Dan mudah-mudahan budaya positif ini juga bisa semakin diperjelas Pak di sekolah kita supaya kita juga bisa melaksanakan bersama-sama. Misalnya ya kurang lebihnya dengan Bapak Kepala Sekolah sama ditularkan ilmunya selalu Pak kepada kita semua, terutama nanti mungkin yang akan menjadi calon guru penggerak berikutnya, barangkali butuh bantuan, bimbingan, arahan dan sebagainya. Pak Titis harus siap ya, karena kita semua juga harus belajar bersama-sama nggih. Kados niku mohon Pak, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Faiz atas kesan dan pesannya yang sangat menarik. Acara yang terakhir adalah penutup. Alhamdulillah acara demi acara telah selesai. Mari kita tutup acara mari kita tutup bersama acara pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian.